hadir hari ini? Hari semua. Semua ya? Ya. Siapa yang masih ingat apa itu cerita fabel? Oke, silakan sana. Teks fabel adalah teks yang di dalamnya mengandung cerita hewan yang bersifat seperti manusia. Ya, bagus ya. Ya, bagus ya. Apa yang akan disampaikan berkaitan dengan cerita fabel, bahwa cerita fabel itu adalah cerita yang di dalamnya berisi tentang binatang yang bisa berbicara seolah-olah seperti Manusia. Itulah cerita fabel ya. Lalu apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Materi kita hari ini itu adalah berkaitan dengan cerita pendek. Ya, cerita pendek ya. Saudara yang punya pengetahuan atau pemahaman tentang apa itu cerita pendek? Siapa yang sudah punya pemahaman? Ada? Ini dulu ya, silakan. Cerpen adalah cerita manusia, Pak. Cerita tentang manusia ya. Ada lagi yang lain? Cerpen adalah cerita yang menayangkan sebuah cerita tentang manusia. Cerita tentang manusia ya. Ya. Sudah cukup ya. Jadi memang bahwa cerita pendek itu adalah cerita yang di dalamnya berisi tentang kisah atau kejadian yang dialami oleh seorang tokoh di dalam cerita ya. Jadi adik-adik sekalian, apa sebenarnya manfaat mempelajari materi hari ini ya? Kita harapkan adik-adik bisa mengetahui cerpen dan bisa nantinya menjadi seorang penulis ya. Dasar yang akan kita capai, akan kita pelajari hari ini adalah tentang mengidentifikasi unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Ya, apa tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini? Tujuan pembelajaran kita yang pertama itu adalah peserta didik mampu mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan tepat ya. Tujuan yang kedua yaitu adalah peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik dengan bukti yang mendukung pada teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Saya akan ingin memberikan refleksi kepada adik-adik untuk melihat sejauh mana pemahaman adik-adik terkait materi ini ya. Silakan dikerjakan secara individu ya. Sekarang Bapak ingin menampilkan sebuah video. Silakan dicermati baik-baik ya. Cerita anak pemulung yang jujur. Setiap malam Jaka menyempatkan diri mengikuti mimpinya. Lihat video tadi, informasi apa yang adik-adik dapatkan terkait dengan video cerita tadi? Silakan. Ya, silakan. Video tersebut menampilkan seorang pemula yang bernama Jaka. Ya. Ada lagi yang lain? Salah dulu. Video tersebut menceritakan tentang kisah seorang pemulung. Menceritakan tentang kisah seorang pemulung. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Kisah tersebut menceritakan seorang Jaka yang memiliki sifat pekerja keras, suka menolong tanpa mengharapkan imbalan, dan dia juga merupakan seorang yang sangat jujur. Ya, baik, kita diterima. Ya, jadi sebenarnya apa yang adik-adik lihat, apa yang adik-adik identifikasi terkait informasi yang Anda dapatkan dari video tadi, itu sebenarnya secara tidak langsung Anda sudah mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita pendek. Baik adik-adik sekalian, apa masih ada hal-hal yang perlu dipertanyakan terkait dari video yang Anda saksikan tadi? Saya mau bertanya Pak, Ya silakan. bagaimana karakter tokoh yang digambarkan dalam video? Ya. Ada yang bisa sebelum saya jawab, ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari teman Anda tadi? Silakan. Baik dan bersikap. Ya, baik dan bersikap jujur ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Pekerja keras dan suka menolong. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa orang menampilkan seperti apa karakter tokohnya di dalam situ, di dalam cerita tadi, yaitu dia tampilkan karakter tokoh itu adalah melalui perilaku yang ditampilkan oleh Jaka. Oke, adik-adik sekalian, untuk memperkuat pemahaman adik-adik terkait dengan unsur intrinsik pembangun cerpen, maka silakan dicermati prinsip yang pertama, tokoh dan tokohan. Kemudian jalan tokoh, alur cerita. Apa itu alur cerita menurut kalian? Jalan cerita. Jalan cerita ya. Kemudian latar. Apa itu latar? Tempat, waktu, dan suasana terjadinya cerita. Kemudian
Sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Sudut pandang itu adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam cerita. Kemudian lagi tema itu adalah ide yang mendasari sebuah cerita atau pokok masalah dalam sebuah cerita. Ya, amanat adalah pesan moral yang disampaikan oleh penulis dalam ceritanya. Silakan buat kelompok ya. Kedua, setelah saya Bapak ingin bagikan LKPD kerja yang akan dikerjakan ya. Silakan dicermati baik-baik diskusikan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam lembar kerja ya. Diskusikan bersama kelompoknya ya untuk menyelesaikan apa yang ada di dalam lembar kerja. Ya, jangan lupa dibaca, dicari apa permasalahannya, kemudian apa penyelesaiannya. Silakan dibaca buku siswanya. Mungkin di situ ada hal-hal yang bisa membantu adik-adik untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam lembar kerja ya. Ada masalah? Ya. Bagi tugas caranya supaya cepat ya, bagi tugas. Ada yang mencari, ada yang menulis, ada yang merangkai kata-katanya. Itu ada 6 ya. Ya silakan tugas untuk apa yang ada di situ ya. Tadi berapa unsur yang belum ditemukan? Kelompok 1 bagaimana sudah? Kelompok 2? Dari hasil diskusi kami yang telah kami lakukan, kami dapat meneliti unsur-unsur instruksi yang membangun sebuah capaian yang sudah digambarkan pada lembar kerja yang dijadikan Bapak Guru. Temanya, dalam tema cerpen tersebut, khayalan seseorang yang ingin mendapatkan mimpi yang indah. Buktinya yaitu dalam kutipan kalimatnya, dalam waktunya aku hanya mengikuti kemana dan alam bawah sadar mengalir, karena aku berharap bisa bermimpi indah. Untuk kelanjutannya akan dibacakan temaku. Alur-alur terdapat alur maju kali ini karena penulis menjelaskan ceritanya dari awal sampai berakhirnya cerita secara utuh. Hal ini ditandai dengan tokoh aku yang bermimpi, kemudian dalam mimpinya dia mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan menakutkan. Akhirnya dia tersadar kalau semua itu hanyalah mimpi semata. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Ya, depan untuk lagi-lagi. Akan bertanya kepada kelompok 1. Saya Pak. Oke. Terima kasih. Saya ingin bertanya, apakah di dalam cerpen itu hanya seorang kamu saja? Ya. Saya di dalam cerpen itu hanya ada satu kamu saja karena dalam cerita di antaranya terlibat sendiri terhadap mimpi yang dia alami, yaitu tokoh kamu. Ya, kita menunggu. Siapa? Kelompok 4, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh dan penokohan. Bukti dan penjelasannya dalam cerpen tersebut adalah tokoh asli yang memiliki sifat pemimpi dan pemberani. Hal ini sesuai dengan kalimat KHH. Hei kalian mau makan apa dariku? Tubuhku dan kalian hanya ilusi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ismawati. 3. Amanat. Cerita ini memberikan pesan bahwa melalui mimpi kita dapat merasakan kebahagiaan. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Alur maju halaman 5. Alur maju hal ini karena penulis menjelaskan cerita dari awal sampai berakhirnya cerita tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mahfud. 6. Latar tempat. Jika Martilur hari ini Inilah hasil pekerjaan kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan. Apakah dalam cerpen tersebut terdapat tokoh teman? Ya.
Silakan. Apakah ada tokoh firman? Menurut kami ada, karena di dalam cerpen tersebut ada kata, hei kalian, mau makan apa kalian dari itu. Berarti dalam hal ini ada pemeran pembantu, sehingga dia mengatakan kalian. Lalu untuk kelompok 4. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Terima kasih. Mengapa dalam kelompok kalian tidak menjelaskan sudut pandang yang digunakan? Terima kasih. Sebenarnya kami sudah menjelaskan dengan jelas sudut pandang yang digunakan, yakni sudut pandang orang pertama, yaitu kata aku. Kata aku di sini menjelaskan bahwa pengarang menceritakan dirinya sendiri dalam cerita. Jadi dia terlibat dalam cerita. Terima kasih. Nah, dalam kelompok 4. Jika tidak ada pertanyaan, kami akan tutup. Ada lagi pertanyaan? Ya. Silakan. Apakah dalam cerita tersebut hanya ada tokoh aku atau kalian saja? Ya. Silakan lagi jawab. Bagi teman lain mungkin ya silakan. Menurut kami hanya itu, karena tidak terdapat kata lain dari dalam teks cerpen. Oke, kita untuk kelompok 4 ya. Lagi. Silakan. Terima kasih. Saya akan bertanya, mengapa di dalam latar yang kalian jawab pertama latar suasana? Di situ menggambarkan ketakutan dan kebahagiaan. Bagaimana ketakutan dan kebahagiaan bisa masuk kembali? Oke, yang bisa jawab itu silakan. Ya, menurut kelompok kami, kenapa ketakutan dan kebahagiaan bisa masuk dalam cerpen tersebut, karena cerpen tersebut menggambarkan tentang kebahagiaan tokoh pemimpi seolah-olah kembali ke zaman dahulu kala dan sampai ke suatu tempat yang indah serta berkelana di sana, dan adanya ketakutan karena dikejar oleh hewan buas dalam mimpinya. Oke, kita terus masukan dari anggota kelompok lain ini supaya hasil yang adik-adik kerjakan itu bisa lebih baik lagi. Ya, silakan diperbaiki ya, apa yang dapat menimbulkan kegiatan hasil pemecahan masalah yang adik-adik sudah lakukan. Silakan. Kita dapat menganalisa unsur-unsur intrinsik pembangun sebuah cerpen. Ya. Baik, siapa yang dapat menanyakan hal-hal yang masih kurang dipahami terkait dengan pemecahan masalah tadi? Ya, ya silakan. Bagaimana cara menilai cerpen lebih baik? Bagaimana cara menilai unsur-unsur cerpen lebih baik? Kalian harus membaca terlebih dahulu cerpen itu, harus dipahami dulu apa seperti apa ya. Ketika Anda sudah pahami alurnya, maka saya yakin adik-adik sekalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalam atau menilai unsur-unsur di dalam cerpen itu. Siapa yang dapat menyebutkan hasil kegiatan pembelajaran? Ya silakan. Kami dapat mengetahui unsur-unsur pembangun cerpen. Ya, jadi adik-adik apa yang Anda disampaikan itu berdasarkan hasil pengalaman hari ini, bahwa hari ini itu kalian sudah mengidentifikasi unsur-unsur cerpen, unsur-unsur sintetisnya, kemudian adik-adik juga mampu menganalisis dengan menunjukkan bukti-bukti yang ada pada unsur-unsur tersebut. Adik-adik sekalian, untuk materi berikutnya itu kita masuk pada materi tentang apa? Inilah struktur dan cerita pendek ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sama-sama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada adik-adik sekalian, yang kurang maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.